Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Cerita Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Malik bin Dinar berjalan di kota Basrah dengan sahabatnya yaitu Sulaiman. Dan di tengah perjalanan mereka berdua bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mempersiapkan pembangunan sebuah gedung. Dan pemuda itu sedang memberikan perintah kepada para pekerja, tukang-tukangnya, untuk melakukan pembangunan tersebut. Kemudian Malik bin Dinar berkata kepada Abu Sulaiman, "Lihatlah pemuda itu, wahai Abu Sulaiman. Alangkah tampan dan rajinnya ia mengatur pembangunan itu. Aku ingin berdoa semoga Allah Ta'ala menyelamatkan pemuda itu dan menjadikannya pemuda ahli surga." Kemudian mereka berdua menghampiri pemuda itu dan mereka mengucapkan salam. Walaupun pemuda itu tidak mengenal Malik bin Dinar, akan tetapi ia bisa merasakan aura, tasawuf, dan kewibawaan beliau. Dan pemuda itu menjawab salamnya dan menyambutnya dengan ramah dan santun. Ia pun menanyakan maksud kedatangan mereka berdua. Kemudian Malik bin Dinar berkata, "Berapakah perkiraan biaya yang engkau keluarkan untuk membangun gedung ini, wahai anak muda?" Dan pemuda itu menjawab, 100.000 dirham. Malik bin Dinar lalu berkata, "Aku ingin memberikan penawaran kepadamu. Serahkanlah 100.000 dirham itu padaku, dan sebagai gantinya, aku akan menjamin bagimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah gedung yang lebih indah daripada ini, dan lengkap dengan pelayan-pelayannya, dan tak akan rusak untuk selama-lamanya." Kemudian pemuda itu diam sebentar, dan kemudian ia pun berkata, "Berilah aku waktu semalam untuk memikirkannya. Dan besok pagi Tuan datanglah lagi ke sini." Lalu Malik bin Dinar menjawab, "Baiklah, kalau begitu, aku akan datang besok pagi." Dan malamnya Malik bin Dinar memikirkan pemuda itu. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pemuda tersebut. Dan saat matahari terbit, mereka berdua kembali mendatangi pemuda itu. Kemudian Malik bin Dinar mengulangi pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang kemarin beliau sampaikan. Dan pemuda itu berkata, "Baiklah." Lalu kemudian ia menyerahkan beberapa kantong uang 100.000 dirham yang telah dipersiapkannya. Dan ia juga telah menyiapkan selembar kertas dan pena. Lalu Malik bin Dinar langsung menulis kata-kata di kertas itu yang isinya, "Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat jaminan dari Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan. Sungguh saya menjamin untukmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah gedung sebagai ganti gedungmu itu,
menurut sifat dan bentuk yang telah aku sebutkan sebelumnya, dan selebihnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membeli untukmu dengan uangmu ini sebuah gedung di surga di sisi Allah yang Maha Agung. Kemudian surat itu dilipat dan diserahkan kepada pemuda itu. Kemudian Malik bin Dinar dan Abu Sulaiman memikul uang itu dan berjalan berkeliling di kota Basrah untuk membagi-bagikan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkannya. 40 hari kemudian, setelah sholat subuh, Malik bin Dinar menemukan sebuah kertas terlipat, dan beliau membukanya dan membacanya. Dan beginilah isi surat tersebut. Ini bukti kebebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan bijaksana kepada Malik bin Dinar, dan kami akan menepati jaminannya kepada pemuda itu dengan gedung yang 70 kali lipat dari apa yang ia sifatkan. Lalu Malik bin Dinar tercengang beberapa saat. Kemudian beliau pergi ke rumah pemuda itu. Tampak pintunya tertutup dan terdengar suara tangisan di dalamnya. Salah seorang tetangga pemuda itu berkata kepada Malik bin Dinar, "Wahai Malik bin Dinar, pemuda itu telah meninggal kemarin, dan kami telah memanggil seorang tukang memandikan ketika ia nazak." Lalu Malik bin Dinar berkata, "Di mana rumah tukang memandikan itu?" Dan setelah Malik bin Dinar bertemu dengan seorang yang memandikan tersebut, kemudian beliau bertanya, "Coba engkau ceritakan kepadaku bagaimana keadaannya." Lalu tukang itu menceritakan kalau ia datang ketika pemuda itu sedang nazak atau sakaratul maut. Sebelum kematiannya, ia sempat berkata kepada tukang yang memandikan itu, "Jika aku telah mati dan engkau telah mengkafaniku, maka letakkanlah surat ini di dalam kafanku." Dan tukang yang memandikan itu berkata, "Demi Allah, saya telah meletakkan surat itu di antara tubuh dan kafannya, kemudian menguburkannya." Subhanallah, Masya Allah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang pemuda yang bersedekah melalui wasilah Malik bin Dinar, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan kepada orang yang membutuhkannya, maka Allah menjamin dan diganti dengan bangunan dan gedung yang indah di surga. Ketika pemuda itu telah wafat, maka digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keadaan tenang dan sangat nikmat. Subhanallah. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.